tolong dengarkan. Ini masih dilingkup dengan luas. Tanggal 11 bulan Maret tahun 2023 di GBK akan berkumpul seluruh keluarga besar PKI se-Indonesia. Ya, baru dengar dari gua kan? Iya, kita emang bodo amat sih, emang bodo amat. Ya, disengaja mereka buat prakondisi di mana-mana. Nanti mereka akan bergerak. Jadi awalnya dengan ulang tahun partai tertentu, ujung-ujungnya teror. Ya, jadi mereka akan melangsungkan persis tanggal 11 bulan Maret sebagai bentuk kemarahan mereka terhadap keluarga Super Semar yang jumlahnya 2 lembar dan tinggal selembar. Begitu katakan kira-kira maunya mereka. Jadi ini sudah isyhadu bi anna PKI. Jadi negara ini sedang mencoba mematuhi diri agar mengikrarkan bendera Paru Arif nanti berkibar di seluruh jalan, berkibar di halaman rumah, tidak ada yang berani menegur. Kita masuk bagian kedua, teknologi. Dalam surat Ar-Rahman ayat 31 ada kalimat yang bagus. Mari kita dengarkan Ustaz Ali membacakan surat 55 ayat 31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيغفر لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kami akan memberi perhatian seluruhnya kepada keluarga manusia dan jin. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah engkau dustakan? Wahai keluarga jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi tujuh langit dan bumi, maka tembuslah. Maka kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Ayat kita yang punya yang menangkap Neil Armstrong dan Edwin Aldrin tahun 1969 itu melesatlah yang namanya perawat Apollo 11. Ayatnya sudah ada, kalau kau ingin menembus langit dan itu pakai ilmu, pakai tenang. Persoalannya kita ini saya jadi betul kok. Dulu zaman saya kuliah, saya kan kalau punya buku tebal-tebal. Apa kata ibu saya? Afia, jangan baca buku banyak-banyak. Nah itu penyakit kebanyakan orang-orang tua itu, kalau anak bacaannya banyak di soal. Ya, itu bukan hanya ibu saya juga saya ngalamin begitu, tapi ibu saya batasi sambil biasa sambil bermesraan dengan ibu saya. Ada. Otak ini sama dengan tricep dan bicep. Kalau kita lihat adrenalin dengan speknya, itu dia harus mengkonsumsi 30 kg telur setiap hari. 20 sampai 30 liter susu setiap hari. Apa yang saya katakan, otak sama dengan bicep dan tricep. Orang sekolah dari SD sampai S3 itu hanya mengembangkan 2% saja dari potensi otak. Jadi kalau ada kita tamat SD, gak usah nyari, santai aja. Dulu juga ada wali tamat SD di wakil presiden. Ya, ini kadang-kadang merasa sekolahnya rendah, dia nggak boleh, jangan lupa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi jangan perlu pahami, hidup berilmu, hidup berteknologi itu bukan persoalan lu tamat S3 di mana. Tamat S3 itu bagus, formal.
Saya kasih ilustrasi. Ini sebuah bengkel terkenal. Di sini ada anak bengkel kenek daripada montir senior sudah bekerja 25 tahun sejak dia berusia 12 tahun. Berarti kan usianya sudah 37 tahun. 25 tahun jadi bengkel cuma tamat SD atau SD pun dari ijazahnya. Lalu kemudian datang karyawan baru tamatan ITB, Institut Teknologi Bandung atau ITS, Teknologi Surabaya, tamatan S3, doktor. Karena kita atur, ini yang 25 tahun bisa menjadi pengawal mobil-mobil yang bermasalah. Ada mobil datang nih, mobil ada kerusakan. Dua-duanya oleh manajemennya disuruh nyambut. Mobil datang. Kalau orang yang sudah ahli itu, Pak, dengar bunyinya udah tahu. Makanya jadi orang kalau yang baru sekolah S3 doang kalau sombong. Ya, saya kasih tahu aja. Jadi kita sebagai kaum muslimin sebetulnya sekolah-sekolah formal itu sebagaimana dikatakan oleh seorang jenderal polisi, seperti yang Korea darah, seperti angka 6 itu sandi dari Zionis. Kenapa nilai terendah 6? Siapa yang nilai 6? Ya, betul kan? Kalau terima rapat masih bagus, masih ada 6-nya. 6 dari mana? 6 bapak lo, ya. Ya begitu. Jadi kita tuh dipakai oleh orang yang rumus dia sendiri gitu. 6. Betul kan? Kalau ada rapat kerjaan orang lain masih senyum kan? Belajar dari siapa? Siapa yang nanti angka 6? 3 triliun 6 itu adalah sandi daripada gerakan Zionis. Ya, jadi jamaah sekalian, kita ingin tegaskan bahwa kalau kita mau memenangkan perjuangan dunia akhirat harus berilmu dan berteknologi. Kenapa misalnya orang-orang sekarang kalau pergi haji suka ada walimatul safar ya? Seperti kenapa dulu pergi haji itu belum tentu pulang tuh? Ya Pak ya, dulu kalau berangkat itu misalnya bulan Januari, hari raya Idul Adha mungkin bulan April, nanti pulangnya bulan Desember. Karena berangkat 6 bulan, pulang bisa 6 bulan, ya pokoknya relatif, pokoknya harus siap setahun. Jadi kalau sekarang kita pergi cuma 10 jam, ya itu boleh ada, boleh tidak. Sekarang seolah-olah di beberapa masyarakat jadi wajib, ya untuk acara begitu aja pakai keluarga puluhan juta, nggak perlu itu. Tapi susah pada mungkin ada yang tersinggung, ngambek lagi, nggak nyadari lagi. Artinya apa? Dengan teknologi kita ada alat yang mempermudah. Jangan lupa juga kita ini belum punya televisi tuh, tahun 60 belum ada televisi. Mana Bapak yang belum 70 sini siapa? Bapak ya? 70 ya? Mana? Tahun 60 belum ada televisi. Kenapa? Karena TV RRI itu baru ada tahun 1964. Di Bapak yang tua-tua juga nggak usah sombong Pak. Zaman dulu juga Bapak nggak tahu apa-apa. Kalau nggak banyak baca buku, nggak banyak nanya sama yang pulang dari luar negeri. Kita itu benar-benar negara yang dibikin. Itulah efek dari jajahan Belanda. Saya ulang ya, negara jajahan Belanda itu punya 3 watak. Yang pertama mental pengkhianat. Perjuangan kita dari dulu selalu hancur karena ada saja orang yang sama warna kulitnya, sama agamanya, sama penampakannya, sama kelihatan hebat agamanya, tapi beda mentalnya. Jadi produk daripada Belanda yang pertama adalah pengkhianat. Yang kedua adalah Islamofobia. Suka baca-baca agama. Suka kalau kalian bahas bisnis. Ya. Jadi kalau mau tahu Indonesia ini adalah alumni jajahan Belanda. Beda dengan alumni jajahan Inggris. Kamu mau ganti penjajah? Jadi jajahan Belanda yang pertama adalah pengkhianat. Kenapa pitulung yang begitu hebat dengan ilmu agama mereka bisa ditangkap dan dibunuh? Bukan karena persoalan peluru emas. Karena karomah Allah itu akan menjadi pengalaman bagi yang melakoni. Saya lihat langsung dengan hati di sini. Orang saya di situ lihat itu yang namanya tembakan mental sendiri saya wah. Di malaikat betul. Kalau mau bicara malaikat, ya dengar ya. Buat buka surat 3 ayat 124 dan 125. Biar tahu nih kalau kajian kita lihat Quran ini bisa sampai jam 9 gitu. Enggak, kita paling sebentar. Mari kita dengar bagaimana malaikat berfungsi ketika ada suasana genting dan kita dengar. 3 apa? Ya 124, 125 suratnya Ali Imran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. Teringatlah ketika Muhammad mengatakan kepada orang-orang yang beriman, apakah tidak cukup begitu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dan tiba-tiba isi Allah kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Sallallahu alaihi wasallam. Apakah ayat tadi sudah tidak berlaku lagi hari ini? Berlaku. Persoalannya kan kita tidak mantap. Maka kenapa mereka pakai bunyi Al-Quran, merobek Al-Quran, memasukkan Al-Quran ke toilet? Karena mereka tahu bahwa spirit umat Islam adalah Quran. Maka itu siapa yang mengganggu Quran kita, maka lakukanlah sebagaimana dilakukan oleh seorang tentara di Pakistan dengan orang-orang yang ada di beberapa pengalaman para sahabat Rasul. Quran diinjak diem, Quran dirobek diem, Quran dikasih toilet diem. Ya Allah, itu sudah ekspresi. Kenapa tuh si Murtadin tuh, si Udin bilang suruh cabut 300 ayat supaya jangan diulang? Itu kan dia itu wujud ketakutan, dia kenapa mesti cabut? Katanya suruh toleransi. Kenapa ayat Quran apa urusan Anda kalau Anda udah nggak mau silakan saja urus agamanya masing-masing. Lo gue laku bingung. Yang susah orang Islamnya. Kenapa kita harus jujur sampai hari ini generasi muda Islam 70% kurang lebih tidak bisa baca Quran. Mas, saya tanya, apa bedanya tidak dengan belum? Apa bedanya tidak dengan belum? Baik. Di catatan buat para jamaah kita jangan hanya menengok, oh di seluruh ada pesantren A, pesantren B. Iya, di sini ada 220 sekolah umum dan 95% muslim dan muslimah. Siapa yang ngurus mereka? Saya ingin katakan 3 tahun lebih saya di sini. Saya ingin mengatakan dengan tegas. Kita merasa bangga ada pondok tahfiz. Saya juga bangga sama, Bapak sama bangga. Pertanyaannya, kebanggaan gue cuma segitu doang. Udah bangga terusin, bikin yang lain. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu. Ada sebuah hadis Nabi yang bagus. Kata Rasulullah, wahai umat, berbuat baiklah. Setelah berbuat baik, berbuat baiklah. Setelah berbuat baik, berbuat baiklah. Selesai berbuat baik, berbuat baiklah. Setelah berbuat baik, berbuat baiklah lagi. Maka tidak terasa engkau sudah berada dalam surga. Jadi saya ingin katakan apresiasi saya dengan tim kuat. Ini alat kerja mereka lebih dari sebulan mereka menyiapkan. Mendatangkan kori mahal, tapi nggak dibayar. Nah, makanya dia kaget kita ya. Lu kalau nggak dibayar nggak datang lagi, Bang. Karena ada di sebuah provinsi tertentu, saya sedang ceramah. Kan biasa ya kalau kita ceramah itu dikasih sekedar apa namanya kafalah atau bisyarah gitu ya. Amplop saya direbut sama kori. Kan dikasih panitia, yang namanya dikasih kan halal, namanya pemberiannya diambil. Tahu-tahu korinya merebut. Rupanya di belakang ini, di belakang amplop ini itu. Habis itu dia balikin lagi. Ustaz, terima kasih ya. Tutup di sini. Saya mau minta manusia 4 kali dari manusia. Kenapa? Karena dia merasa bacaan lebih bagus dari saya, belajar Al-Qurannya lebih lama dari saya. Saya bilang, yang ditangkap gua kalau diserang ngomong. Ya kan? Kalau baca Quran 200 kan murni, dapat duit 4 kali lipat. Nah, kalau saya dibayar 10 juta oleh Mas Indra, berarti dia 40 juta. Habis itu dia pergi. Lalu saya diborgol. Enak teman.
Saya juga kaget pas panitia kasih, kan kadang panitia kasih agak kurang ini, agak sembunyi-sembunyi. Dia lihat langsung lembut. Saya kaget itu dulu. Dia buat ini. Ustaz dia itu Ustaz kasih saya cuma mau minta maaf kayak gitu. Saya 8 tahun dulu. Saya nggak nyebut nama loh, saya nggak nyebut tempat loh, saya nggak nyebut siapa loh, saya nggak nyebut nama pesantrennya loh, saya hanya menyebut pengalaman yang saya alami. Allah saya alami. Hari jadi teori ya. Sebagus apapun bacaan kamu, billah ya. Pesan karena bapak ibu tahu umurnya baru 20 tahun. Ya. Ini salah satu anak saya dalam ini ya. Sahabat saya, guru saya, anak saya namanya Ali. Dan Ali ini Ustaz, saya mau ikut masih ada tempatnya. Ini dia ikut jadi kader dalam manajemen kita ini bukan karena diajak, bukan karena dirayu, bukan karena dipaksa, bukan karena disokong. Betul ya? Iya. Jadi dia ikut sendiri dengan kesadaran. Nanti kita akan ada daurah khusus remaja di bulan Maret. Di bapak ibu-ibu saya cuma kasih tahu memang dibatasi. 7 kota kabupaten, tiap kota kabupaten hanya dibatasi 5 orang. Tolong cepat mengaturnya karena besok hari tanggal 22 masih bapak ibu dewasa, bulan depan khusus muslimah, 2 bulan lagi itu khusus remaja, pemuda, pemudi, mahasiswa usia 17 maksimal sampai 30-40 tahun. Ya, cuma 35 orang kursinya. Kita akan siapkan menghadapi situasi terburuk untuk memahami konsep dasar Islam, memahami peta politik nasional, memahami sikap hak asasi dan konstitusi yang pasti bagaimana Quran memandu perjalanan kita. Ya, itu dulu, waktunya sudah dekat, kita coba refreshing. Yang keempat, senjata yang keempat adalah persatuan dan silaturahim. Ya, jadi para jamaah mulai memahamkan diri persatuan dan silaturahim. Kita harus bersatu, kita boleh berbeda tapi jangan bermusuhan. Kita boleh berbeda tapi jangan berubah wajah. Ini mungkin nasihat ibu saya belum saya sanggup lakukan. Pemimpin yang mantap, pemimpin yang mantap itu dia mampu berwajah sumringah walaupun dia dalam konflik yang besar. Saya perlu belajar lagi. Bapak mungkin dari saya. Pemimpin sejati itu walaupun tidak suka tapi wajahnya. Contohnya siapa? Rasulullah. Anies. Masa Rasulullah kalah sama Anies? Nah, masa Rasulullah saya tadi sekarang bawa bapak Anies mania, gua nggak ada urusan saya jangan berbicara mendukung. Saya pikir tetap saja itu manajemen. Semua video yang masuk kan ada masuk laboratorium. Udahlah ya, kita nggak usah. Kita jangan mentang-mentang gara-gara dukungan kita seolah benernya 100% itu nggak boleh. Ya, manusia. La yu'minu ahadukum hatta ahaba ilaihi wa walaihi wa nasi ajmain. Tidaklah kamu dikatakan beriman sebelum kau mencintai aku Rasulullah lebih dari seluruh manusia dan alam semesta. Lalu kalau saya ngomong itu langsung jawab habis, ente sudah murtad itu. Batas ada Rasulullah. Berarti ini bukan gojekan. Kita dukung Pak Prabowo dulu, ya silakan lihat akibat. Sekarang mau dukung Pak Anies, pikirkan juga akibatnya. Ya. Kita harus merancang kemenangan, niatnya benar, caranya benar, tujuannya benar. Silakan periksa. Saya nggak mungkin membahas detail gara-gara orang contoh sedikit bilangnya saya anti Anies. Ya nggak mungkin menolak Anies, tapi nggak mungkin juga pilih Anies kalau yang lebih baik. Lalu, kalau Habib Rizik bisa jadi presiden yang nggak pakai partai, saya akan jadi koordinator nasional pemenangan Habib Rizik. Soalnya kan dikunci dengan 20%. Padahal ngomongnya dengan cara curangnya, Indonesia. Oke, jadi yang keempat persatuan dan silaturahim ini mungkin harus dipahamkan secara lebih filosofis. Ya, saya kemarin hadir di kajian munazarah, saya selalu itu pengajian disampaikan seorang ustadz yang cukup senior di debat, suasana perdebatan, membahas ayat, membahas dalil, tapi suasananya suasana sangat penuh dengan martabat, keren. Sampai saya bilang menjelang akhir acara kajian kemarin munazarah Jumat itu, ya, saya bilang hari saya menyaksikan betul perdebatan persahabatan dan cinta. Apa yang saya maksud bahwa persatuan dan silaturahmi
silaturahim harus jadi bagian dari orang yang berkumpul pagi ini. Jangan pernah mengatakan yang lain jelek dengan alasan kita lebih baik, atau Anda merasa gitu aja, baca Qurannya dibacain sama si Ali. Ya, karena kalau negasi kan ada aja dalilnya kan. Iya, gini gitu. Oke, cukup dulu. Nanti kalau mau dicatat catat aja. Suratnya dulu surat 2 103 dan surat 49 ayat 13. Kita sampai di bab yang ditunggu oleh salah satu teman, yaitu bab kelima. Apa senjata yang kelima? Ibadah, dakwah dan jihad. Nah ini sebenarnya bisa jadi judul khusus, tapi nggak apa-apa. Sekarang sebagai subjudul dulu. Jadi senjata yang kelima bagi orang yang berjihad di jalan Allah, yang menjalani hidup sebagai muslim dan muslimah, tidak akan pernah muncul kalau dia tidak memenuhi ketiga hal ini. Satu, ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menjadikan jin dan manusia kecuali untuk memperhambakan diri kepada Allah. Hari ini kita pengajian berarti ibadah. Nanti Bapak berdagang berarti ibadah. Nanti antum datang ke kantor partai Islam ya. Saya nyatakan kelompok kita, kajian kita hanya akan memilih partai Islam, jumlahnya ada 6. Apa aja itu? Cari sendiri. Apa cirinya? Asas partainya Islam. Jadi kalau Anda mau bergabung, lihat nih partai asas Islam. Asas kita niat. Innamal mu'minuna ya. Bahwa yang namanya orang-orang beriman itu, orang-orang itu beramal, dinama amal biniat. Ya, jadi untuk pemilu 2024 arahan dari saya Alfian Tanjung, pilih partai Islam saja, nggak pakai penjelasan. Penjelasannya, dasarnya, agendanya, tujuannya. Anda mau berdebat silakan aja, saya nggak mau ikutan. Saya nggak mau berbuat setengah-setengah. Niatnya Islam, caranya Islam, tujuannya Islam. Ada yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju, ya nggak apa-apa, itu bisa tolong. Saya cuma mau kasih tahu aja, orang masih suka. Kalau yang ini yang mau udah aja sendiri. Ya, saya nggak nyebut nama partai ya. Pilihlah partai Islam yang dasarnya Islam, yang agendanya Islam, yang tujuannya untuk umat Islam. Apa itu? Cari sendiri. Yang kedua, dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dakwah itu adalah amalan yang berkaki dua. Yang pertama kakinya amar ma'ruf, yang kedua nahi munkar. Mari kita dengarkan ayatnya, surah 3 ayat 104. Ayatnya ini mungkin perlu didengar pelan-pelan. Ini biasanya suka pakai ini teman-teman Muhammadiyah. Kalau dalam kajian IMM, walaupun ini bukan buat semua kita. 124. 104. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Dan hendaklah ia datang kepada seorang orang yang menyuruh pada kebajikan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Amar ma'ruf nahi munkar ini sekarang tidak laku, yang laku cuma amar ma'ruf doang. Kalau bahasa anak Betawi. Berdakwah lemah lembut sementara di tengah masjid ada kepala babi, lemah lembut. Kenapa yang ada kepala babi? Gitu. Ya, lagi jalan tahu-tahu jilbab istrinya ditarik sampai lepas. Aduh, jangan begitu dong. Begitu. Begitu betul. Jadi ini penyakit ini sekarang dibangun. Kita dipaksa untuk menjadi orang yang seperti orang agama tertentu. Kalau ditempeleng di pipi kanan kasih pipi kiri. Yang tidak boleh dalam Islam kita memulai. Tapi kalau Anda ganggu, itulah yang saya sangat bangga dengan orang Madura.
Jadi ada orang mungkin kadang kan suka jalan iseng sambil main pegang-pegang, nanya istri orang, suaminya lihat, ya, itu namanya syaja'ah, itu marwah. Ya, kalau mati syahid. Ini kan persoalannya anak diganggu, istri diganggu, agama diganggu, Rasul dihina, kamu kan urusan aku, rapopo. Ya. Ada nggak yang seperti itu sekarang? Ya banyak, termasuk kita. Kita nggak mau menunjuk orang lain, aku aja lo ngaku. Jadi kita semuanya masih nggak. Kalau kita berani, akan terbukti. Saya cerita satu pengalaman yang mudah-mudahan menjawab bisa mengerti itu. Satu hari saya sedang berangkat ke kampus itu, saya kan tinggal di Tangerang, naik mobil ke arah Blok M karena kampus utama UHAM itu ada di Jalan Lima Boyo. Saya naik bus, saya duduk di belakang, itu sudah asar karena saya sedang puasa. Di dalam bus itu ada 4 orang, yang satu buka kitab Injil, yang satu pakai gitar, yang satu jadi MC, yang satu nyanyi lagu gereja. Aduh, saya bilang puasa lagi, sore lagi. Saya tak banyak ngomong, itu dinding bus itu saya pukul. Dua, sopir kan kaget langsung rem. Semua penumpang kan hampir saya bilang 1, 2, 3, 4. Emang lu kira ini bus ini gereja? Lihat tuh pakai jilbab. Dia kebingungan, ada penumpang yang komplain begitu. Laris. Yang saya kecewa, ada seorang ibu pakai jilbab malah marahin saya. Jangan-jangan berwani kan cucu berwani. Beneran Pak, saya bilang lu bukan nolongin gua, bukan belain gua, malah nyalain saya. Itu tadi, karena kita menganggap kalau berdakwah itu malu terus. Kan kalau udah begitu dia mikir main bos yang lain, wah jangan-jangan ada temennya orang tadi nih. Kita harus berani, ngapain dia sampai berempat pakai penjelasan ayat-ayat Injil. Kita kan perlu tanya, kita mau ngapain di sini? Kan saya tanya. Nah, sikap-sikap seperti itu tidak akan pernah muncul kalau tidak ada ghirah. Buya Hamka mengatakan ghirah. Apa itu ghirah? Ghirah itu cemburu. Cemburu apa? Cemburu agama. Jangan tanyakan cinta bagi yang tak punya rasa cemburu. Hanya sang pencinta saja yang punya rasa cemburu. Jadi agama kita sudah dihina terus. Bayangkan mau Nabi digeser. Bayangkan tahun baru Islam ini geser. Hari ini hari Imlek. Tanggalnya persis 22 bulan Januari. Ini hari H, hari persis Imlek. Kenapa liburnya besok? Ini serius Pak. Ini menunjukkan bahwa Cina udah sekada dewek semaunya dia. Enak saja bikin libur. Orang biasanya yang namanya long weekend itu kalau ketemu Jumat atau Sabtu, ini kan Senin. Ajar. Ya karena kita diam semua, semuanya kena ini maafifulus mampus. Maka kata kepada orang tua, jangan biasakan hidup berhutang budi. Siapa orang berhutang budi akan hilang nyali. Ini mungkin pesan buat saya, buat semua para jamaah. Mari kita jadi orang yang kaya karena cara-cara yang halal dan dibenarkan agama. Kalau ada bantuan yang bisa diberikan sesama muslim, dia itu bagian dari bentuk at-ta'awun. Ya, jadi yang prinsip untuk mau menerima ibadah dakwah dan jihad kita tutup dengan bab jihad surat 61 ayat 10. Mari yang sudah Quran yang di handphone dibuka, kita dengarkan sebagai penutup dan kemudian kita kompromikan soal. Kalau tidak kita tutup. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم
dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab ini, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan menjadi jalan Allah yang harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah engkau aku tunjukkan kepada sebuah perniagaan daripada dunia ini agar kau terhindar daripada azab ini. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan bersihkanlah engkau di jalan Allah dengan harta dan diri. Jihad fi sabilillah. Nah sekarang bicara jihad yang diajak bicaranya udah yang aku sama yang ya udah kita mau jihad ya jihad ekor. Oh kalau yang umur 17 tahun siap Allahu Akbar Allahu Akbar, maka semangat maju tiada henti untuk Islam kami korbankan diri, api jihad berkobar di hati dan seterusnya. Nah kalau diajak begitu ketua baru dua kalimat start nyanyi ini berasa kerotak ya. Bapak-bapak jangan tersinggung. Maka untuk kedepannya kita akan membicarakan pertarungan antara revolusi mental dan revolusi akhlak. Ya, kita mulai masuk dengan penegasan posisi kita. Seluruh yang hadir niatkan diri, pastikan malam yang bisa sholat malam datangnya kita ke sini. Kita jadikan majelis kita majelis ilmu, majelis tentara jihad, majelis penyadaran, dan buat Bu Sofi dan keluarga besar Masjid Nurul Iman tolong juga diperkuat doa-doanya dari semua para jamaah. Ya, jadi kalau ada yang datang dengan niatnya dan omongan-omongan yang tidak baik, kita tinggal nanya, Anda di Indonesia apa di mana nih? Di Itali. Ya. Kita di mayoritas ini pada nggak keberani ya. Gimana bulan depan siap kita hadir lagi? Siap. Oke, yang bisa hadir alhamdulillah, yang belum hadir mohon doanya biar sehat semua, lancar semua. Ada pertanyaan nih? Waktunya nih, kita kompromi dulu deh, supaya tenang. Kalau setelah pernyataan saya ini kita terselip 10 menit, jamaah masih bisa bertahan? Oke, pertanyaan satu laki-laki, satu ibu-ibu. Ya. Silakan. Ibu-ibu ada di belakang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Inilah kita tahu bahwa ada kader PKI yang berkaitan dengan mereka cukup berusaha keras untuk menghapus Pancasila secara bertahap ya, mulai dari menjadikan Pancasila kemudian menjadi Kasila ya. Mereka akan lelah walaupun kualitas rakyat kualitas masih pada sini. Hal ini menjadikan kita ini khawatir apakah generasi muda kita ke depan ini bisa eksis dan Pancasila tidak eksis. Padahal kita tahu bahwa dalam kondisi seperti ini secara implisit ya PKI menguncinya sudah kelihatan sekali di sini, dan yang kita khawatirkan apalagi nanti menghadapi pemilihan Pilpres di tahun 2024 apabila kita kalah, apakah kita remaja kita misal kita masih bisa kita pertahankan. Yang kedua ibu silakan yang belakang. Bapak-bapak mohon perhatian ya, ini punya komitmen bahwa kita 10 menit lagi jangan pergi dulu gitu selesai. Maaf bapak yang lain karena waktu kita cuma ada 2 nih. Ibu karena keperluan buat yang lain, kalau ibu nggak apa-apa kita perlu dengar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mungkin agak menyambung dengan pertanyaan saya yang dikasih oleh kemarin tentang bagaimana realisasinya dengan kita ini di dalam masyarakat yang saya lakukan kemarin itu, sedangkan tokoh-tokoh di situ sudah berbau politik yang mengarah ke pemerintahan sekarang. Jadi intinya aja ya. Saya kira itu saja pertanyaannya. Saya Saya jawab dulu ya.
Bapak yang punya acung tangan belum dijawab, saya benar-benar mohon maaf. Ya kan udah terasa 6:30 kita biasanya kan 7:30 lewat selesai ini udah sejam lewat. Nah jadi yang pertama untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dengan pertanyaan bagaimana realisasi kita dalam menghadapi tahun politik ini, yang pertama self confidence, kita pede. Yang kedua, saya punya pengalaman menghadapi musuh-musuh yang paling benci sekali. Biasanya kalau sudah datang, semoga Allah, saya cuma butuh 2 menit untuk menjelaskan bahwa dia keliru memahami saya. Ya. Tentu tidak mungkin ibu mendatangkan, menghadirkan saya. Paling tidak rumusnya adalah silaturahim, datangi dan cari celah di mana dia sedang dalam suasana yang kita bisa bantu. Tidak berubah. Bisa berubah, misalnya dia lagi kebingungan, anaknya sudah diterima menjadi ASN, tapi dia belum ada akses untuk ke sana. Ternyata Anda punya hubungan dengan sebuah PO bus gitu ya, dia bisa berangkat. Yang kecil-kecil aja, begini, sentuhan kecil yang berpengaruh besar. Yang pertama. Yang lain itu dengan doa. Makanya saya bilang ketika partai ada 6, ya, saya sudah sebut 6 tadi ya. Saya bilang nggak usah ribut kebanyakan, yang ribut kebanyakan pasti bukan pengurus partai. Yang paling ngeluh partai banyak pasti tidak pernah ngurusin partai dan tidak berpartai. Aku aja dah. Anda cuma penonton, lihat ada 6, banyak banget. Ya kurang memang sebenarnya. Asalkan semuanya niatnya benar, caranya benar, tujuannya benar. Clear. Ya kan? Coba bayangkan kalau ke 6 partai berkumpul berenam kita bagi tugas. Antum sana banyak kandang sapi, banteng, babi, monyet, antum sembilan. Saya sembilan sedikit. Selesai kan kita maunya duduk langsung pakai seragam, hidup aku terus menang ranting. Itu otak sekali itu kalau berpolitik jadi anggota dewan atau kita sebentar ada yang bicara perjuangan politik. Perjuangan politik itu artinya memuluskan proses memenangkan kepentingan Islam, dan itu ditopang oleh konstitusi. Jangan salah paham, nggak ada teroris-terorisme. Cuma bisa-bisa PKI dulu juga begitu. Karena nggak sanggup melawan Masyumi, nggak sanggup melawan NU, itu kerjaan PKI itu kemana-mana jelek-jelekin Ustaz. Ustaz bukan makan begitu, hati-hati. Ustaz bukan kambing terus bohong itu. Yang sekarang juga begitu. Coba lihat apa Habib Rizik dituduh begini-gini dengan Firza Hasan, bohong. Itu diterangkan kok oleh dosen Fakultas Telematika ITB, Bapak Dr. Hermansyah. Kan pernah tersebar fitnah bahwa Habib Rizik begituan dengan seorang perempuan yang bernama Firza Hasan. Itu bohong. Kenapa? Karena itu teknologi tinggi, dia mainkan pakai sistem teknologi berubah begitu. Jadi memang fitnah. Jadi dari itu buat para jamaah pagi ini, buat ibu, realisasinya ibu kalau bahasa bercanda ya jangan nanya dulu. Ibu juga boleh jalan, pahami. Yang penting kita dulu. Kita mantap, kita akan membela calon orang yang akan membela Islam. Nanti sekali waktu mungkin harus dibuat agak khusus forum lah. Dan saya akan buatkan geopolitik Solo Raya, bagi-bagi. Bapak di mana tinggal, menangkan bapak ini. Saya akan bagi menangkan dari partai Islam A. Kita bagi. Ini kalau nggak mau dibagi-bagi, tempatnya satu sekelas nih bapak. Ibu, halo. Ini sekelas. Bapak ibu berebut mau minum ini semua. Kira-kira hilang nggak urus kita? Ya. Hancur juga di kelas. Paham ya? Kita dipahami. Saya pikir kita sekarang memang nanti kita ada bahasan khusus tentang partisipasi dan mobilisasi politik umat Islam. Mungkin buat tim manajemen agar nanti dipersiapkan layar, kita usahakan ada kegiatan. Jadi kajian kita bukan kajian kaleng-kaleng, serius. Jadi setelah hari ini kita akan terus berkumpul, kita akan bicara sesuai dengan Allah dan Rasulnya dan tidak bertentangan dengan konstitusi negara. Ya, di negara kita ini negara yang memberikan kebebasan buat tiap-tiap warga negara berhak untuk menyampaikan aspirasi. Ya, jangan kita nggak boleh, dan dia boleh. Nah, ini masuk yang terakhir. Tolong dengarkan. Ini masih diliput dengan luas. Tanggal 11 bulan Maret tahun 2023 di GBK akan berkumpul seluruh keluarga besar PKI se-Indonesia. Ya, baru dengar dari dua kan? Iya, kita membodoh amat sih, membodoh amat. Ya, disengaja mereka buat prakomisi di mana-mana. Nanti mereka akan bergerak. Diawali dengan ulang tahun partai tertentu dengan menggunakan nama Cakra Birawa, bukan Cakra Buana, salah omong. Dia dulu temennya
Karawang, sekarang Cakra Buana, lalu muncul lagi, ya sudah begitu terus, ujung-ujungnya teror. Ya, jadi mereka akan melangsungkan persis tanggal 11 bulan Maret sebagai bentuk kemarahan mereka terhadap keluarga Super Semar yang jumlahnya 2 lembar yang tinggal selembar. Begitu katakan kira-kira maunya mereka. Jadi ini sudah isyhadu bi anna al-PKI. Jadi negara ini sedang mencoba mematuh diri agar mengikrarkan bendera Paru Arit nanti berkibar di seluruh jalan, berkibar di halaman rumah, tidak ada yang berani menegur karena kita sebenarnya masih punya Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 pasal 107 ayat A sampai E mengatakan bahwa tiap-tiap orang yang menyebarkan paham komunisme, leninisme, bostumisme diancam kurungan penjara setinggi-tingginya 15 sampai 20 tahun penjara. Malah yang dijelasin PKI yang dipenjara. Ini udah agak sehat negaranya. Terus terang aja. Buat para pemirsa, buat para jamaah semua yang menyimak di sini, bahwa negeri ini sedang ingin dipastikan akan menjadi negara perhaluan komunis. Setuju atau tidak? Tidak. Negara ini sedang dipastikan diproses untuk dipastikan di negara perhaluan komunis PKI. Setuju atau tidak? Tidak. Setuju atau tidak? Tidak. Setuju atau tidak? Tidak. Siap melawan? Ya. Siap bela Indonesia? Ya. Siap bela Islam? Ya. Siap banyak PKI? Ya. Ambil. Akhirnya 11 orang. Ambil. 9 orang. Ambil. Ya, walaupun yang marah. Nah, sebagai penegasan bahwa Kepres, pernyataan, permintaan maaf, itu segala macam itu rangkaian. Dan saya ingin katakan, wa makaru wa makarallahu khairul makirin. Jangan pernah takut. Dulu seperti apa hebatnya musuh, dulu hebatnya seperti apa, tapi juga jangan diam. Kan pesannya poin nomor 1 tadi ya, pada zaman sekarang kita akan tutup. Ayo perkuat iman dan takwanya, perbanyak doa dan zikirnya, pertinggi dan berkala keunggulan teknologinya, bangunkan jiwa persatuan dan silaturahimnya, dan intensifkan ibadah kita. Sholat di awal waktu, tertib waktu, tumanina, khusyuk, berdakwah, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berjihad fisabilillah. Sahabat, kita berdoa bersama. Doa ini bagian dari perjuangan kita ke depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rabbul alamin. Pada hari ini kami berkumpul untuk sebuah majelis kajian yang insyaallah kami akan berjumpa pada bulan depan dengan tepat waktu yang dikabarkan oleh tim pengatur acara. Kami mohon padamu ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang tertib ibadahnya, yang kokoh akidahnya, dan senantiasa memperbaharui dan memperbaiki akhlakul karimah kami, agar kami menjadi umat Islam yang dipisah kami. Wahai Allah yang Maha Mengetahui, di berbagai belahan dunia terjadi petaka yang mengerikan, yang membahayakan, yang membuat jatuh korban, pencaplokan dan aneksasi, penjajahan, pembunuhan, pemerkosaan, dan pengambilan hak-hak umat Islam dengan sangat keji dan kejam dari kaum kafir. Alhamdulillah ya Allah, kami telah diberikan satu bentuk imarah yang ada di Afghanistan. Kemenangan Taliban pada 15 bulan Agustus tahun 2021 merupakan sebuah oase bagi kami bahwa kaum muslimin berjihad bisa memenangkan sebuah pertarungan politik yang membuat kerugian 14.000 triliun untuk musuh-musuh kami Zionis, Israel dan teman-teman. Jadikan umat Islam Indonesia terbangun hamasatul jihadnya ya Allah. Jadikan kami berkumpul di sini orang-orang yang mengerti bahwa undang-undang negara ini, bahwa konstitusi agama negara ini, bahwa apapun peraturan yang ada di negeri ini tidak ada satupun pasal dan ayat yang melarang umat Islam berdakwah dan menyiarkan seluruh isi Al-Quran dan hadis Rasul. Maka itu ya Allah, kami mohon mulai hari ini di tahun 2023, di tahun politik yang bernama tahun politik Indonesia, jadikan kami orang yang berusaha memahami persoalan apa yang sebenarnya terjadi.
Berikan kesempatan kami untuk terjaga di tengah malam, agar kami bisa mengadu, menangis, memelas, mengemis, dan memohon padamu, ya Allah, tolonglah negeri ini, ya Allah. Karena umat Islam terus-menerus disikapi dengan cara-cara yang berlebihan. Mereka telah membiarkan pembunuhan beberapa karyawan-karyawan yang ada di Morowali. Tapi yang mereka tangkapi justru orang-orang pribumi Muslim, ya Allah. Kemana kami akan memohonkan pertolongan ini secara insaniah? Maka kami sampaikan kadu dan keluh kesah kami kepada-Mu, ya Allah. Negeri ini memang sedang tidak adil kepada umat Islam. Kezaliman ditontonkan di mana-mana, sementara orang cenderung dipenuhi dan pengecut. Ya Allah, kalau takut itu merupakan bagian hambatan yang terjadi di kalangan kaum muslimin, cabutlah rasa takut itu dari hati kami, ya Allah, agar kami berani membela agama ini dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Kalaulah ragu itu menjadi hal yang menyatu dan bergabung dalam jiwa kami, cabutlah rasa ragu itu, ya Allah, agar kami yakin bahwa kami akan hidup mulia atau mati syahid. Ya Allah, kalau kikir itu merupakan penyakit yang bersatu dengan diri kami, cabutlah kekikiran itu, agar kami berani berderma, membantu, menyumbang tenaga, menyumbang waktu, menyumbang apapun yang kami punya, termasuk uang dan bagian kebutuhan lain yang bisa kami bantu. Kami mohon, ya Allah, mudahkan kami mendidik anak-anak kami, cucu-cucu kami, dan generasi muda yang ada di belakang kami. Karena sampai di hari ini pun kami tidak melihat mereka dengan jumlah yang pantas. Tolong kami, ya Allah. Rabbi ini wa la tu'in alayya, wansurni wa la tansur alayya, wankurni wa la tankur alayya, wahdini hudani, wansurni ala man bagha alayya. Rabbi ja'alni laka zakara, laka rahaba, laka fitwa, laka muqrika ilaika awahmunika. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Kudus, ya Jabbar, ya Jalal wal Ikram. Kami mohon di penghujung akhir doa kami, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bersabar, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang jujur, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang ikhlas, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang adil, dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang tetap berani dalam segala situasi dengan ukuran ayat-ayat suci dan juga dengan pedoman konstitusi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.